Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid As-Shamad yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa beribadah kepada Allah. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih berada di atas iman dan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada sahabatnya, para sahabatnya dan seluruh para pengikutnya sampai hari kiamat. Ikhwani fillah wal akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mulai membahas kitab, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, pembahasan tentang hadis Arba'in. Itu kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, yaitu Imam Nawawi, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tentunya kitab ini tidak asing lagi bagi kita semua. Kitab yang sangat masyhur, yang mana kitab ini diterima di rata-rata seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Dan ini adalah salah satu bukti, kata para ulama, bahwa kitab ini kenapa bisa diterima oleh dari kalangan rata-rata umat Islam, itu karena keikhlasannya sang penulis, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi kitab ini, kitab hadis Arba'in ini, isinya lebih kurang terdapat 42 hadis. Isinya ada 42 hadis. Jadi kitab ini disebut hadis Arba'in itu karena hadis Arba'in itu artinya hadis yang berjumlah 40-an. Tapi jumlah yang ditulis oleh Imam Nawawi berapa? 42. Jadi hadis Arba'in itu maksudnya hadis yang berjumlah lebih kurang 40-an. Kenapa Imam An-Nawawi rahimahullah beliau menulis kitab ini? Jadi Imam Nawawi rahimahullah beliau menulis kitab ini itu bermula dari mengikuti kebiasaan para ulama sebelumnya. Sebelum Imam Nawawi rahimahullah menulis kitab hadis Arba'in, itu ternyata banyak ulama-ulama sebelumnya itu yang menulis kitab-kitab yang disebut dengan kitab Arba'in, atau kitab-kitab yang di dalamnya terkumpul hadis yang berjumlah 40-an. Sebagian ada yang menulis kitab hadis Arba'in yang terkait tentang ibadah,
ada yang menulis hadis arba'in yang terkait tentang zuhud, ada yang mengumpulkan hadis-hadis terkait tentang tazkiyatun nafs, ada yang menulis tentang adab dan seterusnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai akhirnya ketika Imam Nawawi rahimahullah muncul, akhirnya beliau pun ikut menulis hadis arba'in. Namun kitab hadis arba'in yang tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah itu berbeda dengan hadis-hadis arba'in yang pernah dikumpulkan oleh seluruh ulama sebelumnya, dan bedanya sangat berbeda. Jadi ada keistimewaan yang tidak pernah didapatkan di dalam kitab-kitab hadis arba'in yang pernah dikumpulkan oleh seluruh ulama sebelum beliau semuanya. Jadi hadis arba'in yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi ini itu terkait tentang alaihi madarul Islam. Hadis arba'in ini bisa dikatakan hadis ini adalah pokok dasar inti ajaran Islam. Jadi tidak hanya terkait adab seperti mana yang pernah ditulis oleh ulama sebelumnya, ada terkait tazkiyatun nafs, ada terkait tentang zuhud dan seterusnya. Tapi Imam Nawawi menulis 42 hadis ini itu terkait dengan seluruh ajaran Islam. Dengan izin Allah, hadis ini memang terbukti. Hadis arba'in yang ditulis oleh beliau memang terbukti. Semuanya ini 42 hadis yang beliau tulis ini sangat-sangat sangat terkait dengan apapun pembahasan yang pernah yang sangat terkait dengan seluruh ajaran syariat. Sangat terkait dengan seluruh ajaran syariat. Dan ini adalah salah satu bukti kefakihan seorang imam yang bernama Yahya bin Syaraf, seorang imam yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik. Sebenarnya Bapak Ibu rahimahumullah, kitab hadis arba'in ini itu sebelum Imam Nawawi menulis kitab ini lebih kurang 26 hadis dari 42 hadis ini itu pernah dikumpulkan oleh seorang ulama namanya Ibnu Shalah, Abu Ammar Ibnu Shalah, yang kemudian Imam Nawawi rahimahullah menggenapkan sampai berjumlah 42 hadis. Jadi itulah bedanya antara Imam Nawawi dengan ulama-ulama sebelumnya, dan terbukti sampai sekarang kitab hadis arba'in ini selalu dibahas di seluruh penjuru dunia Islam, dan rata-rata apapun fikrahnya, taifahnya, itu rata-rata umat Islam kaum muslimin selalu membahas hadis arba'in. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam hadis yang pertama, kita ingin membahas secara ringkas tentang biografi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi rahimahullah, beliau nama aslinya adalah Yahya bin Syaraf bin Murri, Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Hizami an-Nawawi rahimahullah. Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam al-Hizami an-Nawawi. Jadi kunyahnya Imam Nawawi itu Abu Zakaria. Abu Zakaria. Baik. Dan Imam Nawawi rahimahullah, beliau lahir di sebuah kota atau di sebuah daerah yang bernama Nawa. Makanya beliau disebut dengan Nawawi.
Nawawi artinya orang yang berasal dari Nawa. Jadi lebih kurang 28 tahun Imam Nawawi tumbuh dan besar di tempat kelahirannya, yaitu di Damaskus, sebuah tempat yang bernama Nawa. Baik. Jadi Nawawi itu bukan nama aslinya. Nawawi itu adalah nisbat ke daerah tempat dia tinggal. Jadi kalau kita tinggal di mana? Contohnya apa? Contohnya kalau berasal dari Riau, Ar-Riyawi. Kalau orang Jawa, Al-Jawi. Kalau dari Banten, Al-Bantani. Jadi Nawawi itu bukan nama, tapi namanya siapa? Yahya ibn Syaraf. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in, beliau pernah berkata seperti ini. Abdullah bin Mubarak, kata beliau, bahwa seseorang itu kalau sudah menetap di suatu tempat atau di suatu daerah selama 4 tahun, minimal 4 tahun, maka orang itu bisa dinisbatkan ke tempat tersebut. Ya. Standar orang itu bisa dinisbatkan sehingga bisa dipanggil dengan sebutan nisbatan tadi. Itu kalau seorang itu tinggal di suatu tempat itu selama 4 tahun. Begitu. Jadi kalau dari misalkan orang Indonesia tinggal di Palestina, merantau ke Palestina dan dia tinggal 4 tahun di Palestina, itu bisa dinisbatkan dengan daerah tersebut. Contohnya Ahmad ini orang Indonesia, kemudian dia merantau ke Palestina lebih 4 tahun, jadi namanya bisa dinisbatkan ke Palestina, Ahmad Al-Falestini. Atau bisa dinisbatkan dengan 2 tempat asalnya dan tempat dia merantau. Ahmad Al-Falestini, Ahmad Al-Indonesi, Al-Falestini. Jadi standar, kata Abdullah bin Mubarak, standar seseorang itu boleh dinisbatkan ke suatu tempat yang dia pernah tinggal di situ, itu paling tidak 4 tahun. Kalau sudah 4 tahun, itu orang itu bisa dinisbatkan ke tempat tersebut. Baik. Laqab Imam Nawawi rahimahullah, laqabnya Imam Nawawi itu Muhyiddin. Laqabnya Muhyiddin. Jadi ada kunyah, ada laqab. Kalau laqab itu bisa diartikan dengan laqab itu apa ya? Gelar atau panggilan lain. Laqabnya Muhyiddin. Kalau kunyahnya Imam Nawawi itu Abu Zakaria. Laqabnya Muhyiddin. Jadi setiap panggilan yang diawali dengan Abu atau panggilan Ummu, Abu bagi laki-laki, Ummu bagi perempuan, nah itu disebut dengan kunyah. Jadi kunyahnya Abu Zakaria, laqabnya Muhyiddin. Muhyiddin itu artinya apa? Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Orang yang menghidupkan agama. Jadi laqab yang diberikan kepada Imam Nawawi ini itu datangnya dari pengakuan umat Islam di masa Imam Nawawi rahimahullah. Jadi gelar Muhyiddin itu bukan Imam Nawawi sendiri yang memberinya, yang menyebutkan dirinya adalah Muhyiddin, tapi orang Islam, umat Islam saat itu, karena mereka mengakui dan menyaksikan akan kefakihan dan keutamaan Imam Nawawi rahimahullah. Jadi kata Imam Nawawi, ketika beliau mendengar dan mendapatkan laqab, gelar yang diberikan kepada beliau dengan sebutan Muhyiddin, Imam Nawawi rahimahullah itu tidak terima. Beliau tidak terima. Sampai-sampai kata Imam Nawawi rahimahullah, la aj'alu fi hilli
man laqabani muhiddi. Demi Allah, aku tidak rela, kata beliau, aku tidak rela dengan orang yang memanggilku, yang menggelarku dengan muhiddi. Itu beliau sendiri yang menyampaikan bahwa beliau tidak ingin dipanggil dengan gelar itu. Dan ini beliau disebutkan di dalam kitab Al-Adhkar. Wallahi la aj'al fi hillim man laqabani muhiddin. Aku tidak menghalalkan orang yang memberikanku laqab muhiddin. Imam Nawawi rahimahullah, beliau dikenal sejak kecilnya itu terkenal dengan orang yang sangat soleh, rajin beribadah, cinta dengan ilmu. Jadi beliau ini sangat soleh, kesolehannya itu beda dengan rata-rata manusia di zamannya. Dan Imam Nawawi rahimahullah, beliau terkenal dengan kezuhudan dan sikap wara. Salah satu sifat yang paling menonjol itu terkenal dengan zuhud dan wara. Zuhud dan wara. Dari sejak kecil Imam Nawawi ini kemana-mana belajar. Mungkin itu biografi singkat tentang Imam Nawawi. Ya Pak ya. Kunyahnya siapa tadi Pak? Abu Zakaria. Masya Allah. Sudah kenal semua insya Allah. Abu Zakaria. Abu Zakaria itu artinya apa? Bapaknya Zakaria. Abu itu bapak, Zakaria nama orang. Jadi Abu Zakaria bapaknya Zakaria. Tapi Imam Nawawi nikah enggak? Ternyata Imam Nawawi belum sempat menikah sampai beliau wafat, tapi beliau tapi kunyah beliau Abu Zakaria. Jadi ternyata kunyah itu tidak harus punya anak. Ya, Imam Nawawi Abu Zakaria, bapaknya Zakaria, bukan berarti beliau punya anak yang bernama Zakaria. Jadi kunyah itu termasuk salah satu di antara sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW pernah memanggil seorang anak kecil. Rasulullah memanggil seorang anak kecil dengan panggilan dengan menggunakan kunyah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ma fa'ala Nughair, bagaimana keadaan burungmu? Ada apa dengan burungmu? Jadi Rasulullah memanggil anak kecil dengan kunyah. Ya Aba Umair. Aba Umair itu apa? Abu Umair. Wahai Abu Umair. Nah dari sini Imam Nawawi rahimahullah pun pernah menyebutkan di salah satu perkataannya, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa yustahabbu, dan dianjurkan, wa yustahabbu takniyatu ahlil fadli minar rijal, dianjurkan untuk memberikan kunyah kepada lelaki, wan nisa, dan bagi wanita, sawa'un kana lahu walad am la, dianjurkan bagi laki-laki dan wanita untuk menggunakan kunyah, baik laki-laki maupun wanita, baik dia punya anak maupun tidak. Wa sawa'un kunniya bi waladihi am bi ghairihi, baik kunyahnya itu dengan menggunakan anaknya, menggunakan nama anaknya, atau pakai nama selain anaknya. Jadi bisa pakai nama anak kandung sendiri atau anak orang lain.
anak saudara atau anak keponakan atau anak siapa saja. Wasawaun kunyar rajulu bi abi fulan atau abi fulana. Jadi kunyah itu bisa dengan menggunakan abu fulan atau abu fulana. Bagi laki-laki boleh misalkan Abu Ahmad atau Abu Fatimah. Jadi bisa pakai nama anak laki-laki, bisa pakai nama anak perempuan. Wasawaun kunyatul mar'atu bi ummi fulan atau ummi fulana. Baik, dan begitu juga wasawaun. Sawa'un itu artinya apa? Sama. Artinya sama saja, boleh seorang wanita kunyatul mar'atu, seorang wanita pakai kunyah bi ummi fulan atau ummu fulan dengan menggunakan kunyah ummu fulan atau ummu fulana. Contohnya tadi apa? Ummu Ahmad atau Ummu Fatimah. Jadi kata beliau yustahab, dianjurkan, mustahab untuk menggunakan kunyah walaupun dia tidak punya anak. Rasulullah SAW disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Rasulullah pernah memberikan kunyah kepada Aisyah. Jadi Aisyah sebelumnya tidak punya kunyah, akhirnya Rasulullah memberi kunyah. Kata Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ala taqtanin?" Wahai Aisyah, tidakkah engkau berkunyah? Kemudian kata Aisyah, "Biman aqtani ya Rasulullah?" Dengan nama siapa aku berkunyah ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, "Iqtani bi ibniki Abdullah." Berkunyahlah engkau dengan nama anakmu. Maksudnya ibniki di sini, berkunyahlah kamu dengan nama anakmu Abdullah. Anaknya di sini maksudnya apa? Maksudnya anak keponakanmu, yaitu Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah ibnu Zubair. Jadi Aisyah itu nggak punya anak, nggak ada nama apa? Abdullah itu bukan anaknya, tapi Abdullah itu anak siapa? Anaknya Zubair. Akhirnya Aisyah pun resmi kunyahnya Ummu Abdillah. Sejak itu Aisyah dipanggil dengan Ummu Abdillah. Jadi Imam Nawawi rahimahullah lahir tahun 631 Hijriah. 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Artinya beliau hidup lebih kurang 45 tahun atau 46 tahun. Imam Nawawi wafat ketika berusia 45 atau 46 tahun. Artinya Imam Nawawi ini termasuk salah satu ulama yang meninggalnya masih dalam usia muda. Namun sekalipun beliau wafat dalam usia muda, Imam Nawawi rahimahullah itu sangat banyak meninggalkan karya-karya ilmiah. Banyak kitab-kitab yang beliau tulis, yang mana kitab-kitab yang beliau tulis itu rata-rata dipelajari oleh kaum muslimin sampai hari ini. Jadi salah satu kitab yang beliau tulis adalah kitab Hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian kitab Riyadhus Shalihin, dan masih banyak kitab-kitab beliau yang mana kitab yang beliau tulis, kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam usia yang beliau diwafatkan oleh Allah dalam usia masih muda, itu kata para ulama, kitab yang beliau tulis dalam usianya yang singkat itu kalau kita baca itu mungkin seumur hidup kita belum cukup waktu. Imam Nawawi menulis kitab-kitab yang jumlahnya itu sangat banyak, sehingga kalau kita baca semuanya itu tidak cukup waktu kita. Itulah dahsyatnya dan buktinya bahwa Imam Nawawi ini ilmunya sangat berkah dan bermanfaat.
Makanya salah satu doa yang sangat dianjurkan terutama bagi kita para penuntut ilmu yaitu apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini adalah salah satu doa yang wajib diulang-ulang, yang harus selalu diulang-ulang sehingga kita juga diberi keberkahan. Apalagi kita hidup di zaman banyak fitnah, berbeda dengan zamannya Imam Nawawi rahimahullah. Ada salah seorang sahabat, beliau juga pernah meninggal di usia sangat muda, yaitu ketika berusia 37 tahun. Dan ternyata sahabat ini meninggal ketika berusia 37 tahun. Dan beliau masuk Islamnya itu baru lebih kurang 6 atau 7 tahun. Baru sempat berislam itu baru 6 atau 7 tahun. Tapi ketika beliau meninggal, itu kata Rasulullah SAW, ihtazza arsyur rahman. Ihtazza arsyur rahman. Ketika beliau meninggal, arsyur rahman, arsynya Allah itu bergoncang, kata Rasulullah SAW. Ini adalah bukti bahwa yang paling mulia dan yang menjadi patokan itu bukan siapa yang lebih tua, bukan siapa yang lebih lama hidupnya, tapi yang lebih mulia itu adalah siapa yang hidupnya, siapa yang isi usia dan umurnya itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan keberkahan. Jadi itu lebih kurang biografi singkat tentang Imam Nawawi rahimahullah. Terakhir, salah satu cerita yang masyhur tentang Imam Nawawi rahimahullah, bahwa Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau belajar di sebuah madrasah. Apa nama madrasahnya, Pak? Ada yang tahu, Pak? Ar-Rawahiyah, masyaallah. Jadi Imam Nawawi rahimahullah itu sempat belajar di sebuah madrasah lebih kurang 2 tahun. Nama madrasahnya Ar-Rawahiyah. Jadi selama 2 tahun beliau belajar ini, Imam Nawawi rahimahullah itu tidak pernah menyengajakan berbaring, tidak pernah menyengajakan meletakkan punggungnya. Artinya Imam Nawawi itu sengaja berbaring itu tidak pernah selama 2 tahun. Dan ini salah satu juga bukti bahwa beliau ini orangnya sangat tekun, belajar terus, sangat cinta dengan ilmu, sangat cinta dengan ilmu. Nah, salah satu kisah tentang Imam Nawawi rahimahullah. Suatu saat ketika Imam Nawawi belajar di madrasah Ar-Rawahiyah, itu Imam Nawawi jatuh sakit. Imam Nawawi rahimahullah jatuh sakit. Kemudian dijenguk oleh ayahnya dan keluarganya. Sampai satu malam Imam Nawawi rahimahullah kondisi badannya agak mendingan, agak segar ketika itu. Dan Imam Nawawi sedang keluarganya, ayah dan keluarganya itu sedang tidur di sebelah Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian ketika Imam Nawawi terbangun di satu malam, kemudian Imam Nawawi sedang asik menikmati, sedang asik berzikir. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki mendatangi Imam Nawawi, yang mana laki-laki ini seorang bapak-bapak yang pakaiannya rapi, sangat rapi. Kemudian laki-laki itu berkata kepada Imam Nawawi rahimahullah, kata beliau, kata laki-laki ini, berhentilah kamu berzikir, cukuplah, berhentilah kamu berzikir. Khawatir nanti ayahmu, keluargamu nanti terbangun. Imam Nawawi heran, ini siapa? Padahal pintu dikunci. Tiba-tiba ada orang masuk. Nah, udah gitu dia bilang apa ke Imam Nawawi? Berhentilah berzikir, nanti keluargamu terganggu. Kemudian kata Imam Nawawi, kamu siapa? Kamu siapa? Kemudian kata bapak itu,
kamu tidak perlu tahu siapa aku. Cuma pesan hanya saja aku ingin berpesan kepadamu, berhentilah berzikir, khawatir keluargamu terganggu. Akhirnya Imam Nawawi mengira bahwa dia ini adalah iblis. Dia ini adalah iblis, syaitan. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah berta'awud dan berzikir, melanjutkan zikirnya. Kemudian laki-laki itu pergi dan menghilang, padahal pintunya dikunci. Akhirnya Imam Nawawi melanjutkan zikirnya, berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya, sampai akhirnya keluarganya terbangun. Ayahnya dan keluarganya terbangun dan bertanya, ada apa? Akhirnya Imam Nawawi menjelaskan, tadi ada orang tiba-tiba muncul padahal pintu dikunci. Terus dia bilang ke aku seperti ini, jangan berzikir, berhentilah berzikir. Akhirnya semuanya, keluarganya pun ikut berzikir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini salah satu kisah nyata bahwa makhluk halus itu pernah mendatangi Imam Nawawi rahimahullah. Baik. Kita sekarang masuk ke dalam hadis yang pertama. Hadis yang pertama yaitu hadis tentang niat, hadisun niyah. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Hadis ini riwayat Imam Bukhari singkatnya dan riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. An Amirul Mukminin. Hadis ini datangnya dari Amirul Mukminin Abi Hafsin, yaitu Abu Hafs. Itu kunyahnya Abu Hafs. Laqabnya Amirul Mukminin. Umar bin Khattab, nama aslinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala meridhoinya. Qala, Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Maksudnya kadar niatnya. Kadar niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya, kemudian Rasulullah menyebutkan contoh dan memilih contohnya ibadah, sebuah ibadah yang sangat mulia, yaitu hijrah. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, siapa yang hijrahnya itu karena dunia, untuk mendapatkan dunia, aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia cari. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi di akhir hadis Nabi SAW menyebutkan orang yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia tujui. Artinya kata para ulama, ini maknanya Rasulullah SAW itu tidak bersabda sebagaimana ketika dia menyebutkan tentang
faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi Rasulullah menyebutkan orang yang berhijrah karena Allah Rasulnya, Nabi menyebutkan hasilnya dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapatkan tujuannya Allah dan Rasulnya. Tapi orang yang niatnya karena dunia, hijrahnya karena dunia atau karena wanita, Rasulullah tidak menyebutkan lagi. Kenapa? Karena dunia itu tidak ada artinya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung niat. Jadi innama, kalau arti kata secara bahasa itu artinya apa? Innama itu artinya hanya saja. Hanya saja. Al-a'mal itu maksudnya seluruh amalan. Jadi amalan itu kata para ulama hadis, al-a'mal yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini itu mencakup 3 hal. Yaitu yang pertama, amalan-amalan itu yang pertama yaitu bentuknya perbuatan, amalan fisik. Semua amalan yang dilakukan oleh anggota badan itu masuk dalam kategori al-a'mal. Kemudian yang kedua, al-aqwal, yaitu perkataan. Kemudian yang ketiga, pemikiran. Jadi al-a'mal itu yang dimaksudkan Rasulullah semua yang bentuknya perbuatan maupun perkataan maupun pikiran. Jadi semua jenis amalan itu kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Semuanya tergantung dengan niat. Jadi setiap jenis amalan, satu amalan itu bisa satu jenis amalan itu bisa digunakan bisa dilakukan dengan berbagai macam niat. Jadi amalannya sama tapi niatnya bermacam-macam. Jadi kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Jadi maknanya di sini salah satu maknanya adalah amalan itu baik itu kalau niatnya baik. Tapi kalau amalannya baik, niatnya nggak baik, itu hasilnya tidak baik. Jadi amalan yang dimaksudkan di sini bukan hanya amalan perbuatan saja, tapi amalan perbuatan baik itu perkataan dan juga pemikiran. Berpikir itu masuk bagian dari amalan. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman tentang seseorang yang dia ini dicela oleh Allah. Dia dicela, dimurkai oleh Allah karena dia berpikir yang tidak baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia telah memikirkan wa qaddar dan menetapkan. Faqutila kaifa qaddar, maka celakalah dia. Kaifa qaddar, bagaimana dia menetapkan. Tsumma qutila kaifa qaddar, kemudian celakalah dia, bagaimana dia menetapkan. Tsumma nadhar, kemudian dia memikirkan. Tsumma abasa wa basar, tsumma abasa wa basar, kemudian dia bermuka masam. Wa basar, kemudian merengut. Thumma adbara wastakbar, kemudian dia berpaling dan menyombongkan diri. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar, kemudian orang itu berkata, sesungguhnya Al-Quran ini adalah sihrun yu'thar. Al-Quran ini adalah sihir orang-orang dahulu. In hadza illa qaulul bashar, Al-Quran ini hanyalah karangan manusia, yaitu karangannya Muhammad SAW. Sa'uslihi saqar, sungguh kata Allah, aku akan masukkan orang ini ke dalam neraka saqar. Jadi ayat ini Allah bercerita tentang seseorang yang dia ketika itu masih memikirkan, masih sedang
memikirkan. Tapi pikiran yang dia pikirkan itu sudah masuk dalam kategori dosa. Kenapa? Karena kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Jadi berpikir itu masuk dalam kategori niat. Kalau dia berpikir baik, maka dia mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau dia berpikir tidak baik, dia akan mendapatkan hasil tidak baik. Jadi orang yang dimaksudkan oleh Allah di dalam ayat ini, yaitu di dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 18 sampai 26. Orang yang dicela oleh Allah dalam ayat ini namanya Al-Walid ibn Mughirah. Al-Walid ibn Mughirah itu beliau orang yang sangat benci dengan Rasulullah dan sangat benci dengan Al-Quran. Dia tidak percaya dengan Al-Quran. Dan dia berpikir bagaimana caranya dia ini mencela Al-Quran. Maka kata para ulama, sebagaimana seseorang itu berpikir ketika dia memikirkan yang tidak baik, dia mendapatkan dosa. Sebaliknya, orang yang berpikir baik, memikirkan yang baik-baik, dia mendapatkan pahala. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Jadi kalau berpikir itu enggak kelihatan. Orang kalau berpikir itu manusia tidak bisa melihatnya. Tapi ada orang yang duduk, bahkan duduknya di masjid. Duduk di masjid baik Pak ya, zahirnya, fisiknya kelihatan duduk di masjid, Masya Allah. Tapi dia berpikir tidak baik. Dia berpikir tidak baik. Dia tetap mendapatkan dosa walaupun duduknya di masjid. Ya kan? Tapi kalau dilihat, kelihatannya baik atau tidak? Zahirnya kelihatan baik. Dan inilah salah satu contoh amalan yang tidak kelihatan oleh manusia. Hanya duduk-duduk, tapi dia ternyata sudah tenggelam dalam dosa. Contoh berpikir yang tidak baik itu apa? Tadi salah satu contoh yang dalam Al-Quran Allah sebutkan. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya apa? Contoh berpikir atau contoh memikirkan yang tidak baik. Ada nggak yang bisa memberikan contoh berpikir yang tidak baik? Nggak ada yang tahu? Kayaknya nggak pernah berpikir yang tidak baik ya Pak ya. Banyak contohnya Pak ya. Salah satu contoh berpikir yang baik-baik juga Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang berpikir tentang ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, la ayat, itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan. Ya. Orang-orang yang mengingat Allah qiyaman, baik ketika berdiri, wa qu'udan, ketika duduk, wa 'ala junubihim, ketika berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka itu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian dia berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Sungguh semua ini, alam semesta ini tidaklah kau ciptakan batila, dalam keadaan batil, sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah, faqina adzabannar. Lindungilah kami dari api neraka. Jadi orang-orang yang berpikir tentang alam semesta ini, kemudian dia kaitkan dengan keagungan Allah, dan ini dia yakini adalah salah satu ciptaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, hatta dia berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Ini salah satu contoh berpikir yang baik. Jadi bertafakur
atau bertadabbur. Ya, makanya ada Bapak pernah rihlah. Jemaah Masjid As-Salam pernah rihlah. Ibu belum, kalau Bapak sudah. Jadi kalau rihlah itu boleh. Malah dianjurkan kalau niatnya baik. Rihlah jalan-jalan, rihlah jalan-jalan ke Puncak, ke Bogor, dalam rangka bertadabbur, bertafakur itu boleh. Justru ini bisa mendatangkan pahala. Tapi jangan kelamaan di puncak. Jangan lama-lama di puncak. Maksudnya jangan kelamaan jalan-jalannya. Jadi kalau diniatkan untuk bertadabbur, bertafakur, namanya mentadabburi ciptaan Allah, itu masuk dalam kategori innamal a'malu binniyat. Kalau niatnya baik, dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau rihlahnya, touringnya cuma jalan-jalan, hanya ingin bersenang-senang, tidak diniatkan karena Allah, dia tidak mendapatkan pahala. Apalagi kalau jalan-jalannya itu maksiat. Kalau touringnya diisi dengan maksiat. Jadi hatta termasuk berfikir itu masuk dalam kategori al-amal. Berfikir itu juga masuk dalam kategori amalan-amalan yang itu bisa mendatangkan kebaikan, pahala, dan bisa mendatangkan keburukan-keburukan dari Allah. Itu tergantung niat. Begitu juga perkataan, begitu juga perbuatan. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita berbicara, ngobrol, atau lagi termasuk berbicara di di sini kajian, belum tentu yang menyampaikan yang berbicara sekarang ini itu baik hasilnya. Tidak semua ustaz-ustaz yang menyampaikan kajian itu belum tentu semuanya baik. Tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Dan kata para ulama bahwa berbicara di depan umum ataupun menyampaikan kajian itu rentan. Paling susah itu menjaga hati. Apalagi kalau yang ngisi kajian itu mahir berbicara, lancar fasih. Ya alhamdulillah saya nggak fasih lah ya, susah ngomong. Jadi berkata-kata, berbicara, ngobrol itu juga sekalipun kalimatnya indah, kalimatnya berfaedah, tapi kalau niat yang berbicara itu tidak baik, tidak mendapatkan pahala, bahkan bisa mendapatkan dosa. Jadi semuanya tanpa terkecuali, hatta berfikir, seringan-ringannya amalan perbuatan, itu semuanya ditulis dan dicatat. Semuanya ditulis dan dicatat. Contoh amalan yang paling ringan apa Pak? Amalan yang paling ringan yang kelihatan. Contohnya senyum. Kalau berpikir kan ringan, tapi nggak kelihatan kan? Berpikir yang baik maupun yang tidak baik itu nggak kelihatan. Tapi ada amalan yang ringan, tapi bisa dilihat. Contohnya apa? Senyum. Tapi senyum pun itu tergantung niatnya. Ya, senyum itu baik apa? Baik. Tapi kalau tidak diniatkan karena Allah, senyumnya tidak berpahala. Justru hanya dengan senyum orang bisa berdosa. Dengan sebagaimana seorang itu kalau senyum dia bisa mendapatkan pahala. Sekali lagi niatkan karena Allah. Senyum ikhlas karena Allah. La tahqirunna minal ma'rufi syai'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu menganggap remeh sedikit pun suatu kebaikan, walau antalqa fi wajhi akhika biwajhin talqin. Walaupun hanya sekedar senyum kepada saudaramu.
La tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan kamu menganggap remeh sedikit pun suatu kebaikan, walau antalqa akhaka biwajhin talqin, walau hanya sekedar senyum kepada saudaramu. Jadi dengan senyum seseorang itu bisa mendapatkan kebaikan, pahala. Jadi kalau satu kali senyum, satu kali kebaikan. Setiap hari senyum semakin banyak pahalanya. Tapi innamal a'malu binniyat. Karena ada orang senyum itu karena senyum menghormati, menghargai. Ya. Ada juga orang senyum karena marah. Ada senyum apa? Dongkol. Senyum iri. Senyum juga, sama-sama senyum. Sama-sama senyum, tapi niatnya beda-beda. Innamal a'malu binniyat. Semoga senyum-senyumnya bapak-bapak, ibu-ibu yang terlihat sekarang ikhlas karena Allah. Baik yang besar maupun yang kecil, Allah kabarkan dalam Al-Quran. Seringan-ringannya, sekecil apapun amalan perbuatan, terutama yang kelihatan ya, karena kita sama-sama manusia bergaul, sekecil apapun itu ditulis oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha." Jadi ayat ini bercerita tentang orang nanti di akhirat, di hari kiamat nanti, ketika diberikan catatan-catatan amalan. Orang-orang ketika itu berkata, "Ma li hadzal kitab." Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan. Tidak ada satupun yang tertinggal, baik yang kecil maupun yang besar, illa ahsaha. Semuanya ditulis. Jadi semua amalannya itu dicatat. Senyum dia tadi pun dicatat. Bahkan tidak hanya senyum, pikiran, isi otaknya selama ini, isi kepalanya, semuanya ditulis oleh malaikat. Makanya kata Allah, orang-orang itu nanti di akhirat akan berkata, "Ma li hadzal kitab." Mali hadal kitab. Kitab apa ini? Yaitu ungkapan yang suatu ungkapan yang menunjukkan terheran-heran, terkejut, heran, kok bisa? Semuanya dicatat. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Dan mereka nanti di akhirat mendapati apa yang telah mereka kerjakan semuanya tertulis. Wa wajadu ma amilu, mereka mendapatkan semua amilu, apa yang mereka kerjakan tanpa terkecuali hadir hari ini nanti. Wa la yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu kata Allah tidak pernah berbuat zalim kepada seorang pun. Fala taluma illa nafsa. Jadi semua yang pernah diperbuat itu terekam, tertulis dan tercatat. Jadi al-a'mal yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Itu bisa perbuatan dan itu kelihatan. Kemudian perkataan itu kelihatan apa? Kalau amalan perbuatan, anggota badan kelihatan. Kalau perkataan terdengar. Kalau pemikiran tidak terdengar, tidak terlihat. Kata Nabi SAW, "Faman hamma bihasanatin, falam ya'malha, katabahu Allahu lahu 'indahu hasanatun kamilah." Barang siapa yang berniat suatu kebaikan, tapi belum mengamalkannya, belum dia lakukan, maka Allah mencatat satu kebaikan, hasanatun kamilah, yaitu satu kebaikan sempurna. Artinya apa? Baru punya rencana, baru niat, itu sudah dicatat, ditulis oleh malaikat, walaupun dia belum berbuat. Jadi innamal a'malu binniyat itu artinya apa? Sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung niat. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa dari hadis yang disebutkan oleh Rasulullah
dari lafaz hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat ini menunjukkan bahwa setiap jenis amalan itu terdapat berbagai macam niat, bisa karena Allah, bisa karena selain Allah, bisa karena riya, bisa karena sum'ah dan seterusnya. Intinya tidak semua amalan baik zahirnya itu hasilnya baik. Terlebih lagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang paling bertakwa itu, semakin tinggi ketakwaan seorang itu, dia itu paling merasa tidak aman dengan amalan-amalan dia. Dan itu ciri-cirinya para sahabat. Salah satu ciri-cirinya para sahabat Rasulullah SAW itu setiap mereka beramal, setiap mereka beribadah, semakin takut. Setiap selesai melakukan ibadah, mereka takut. Selalu muncul rasa takut. Kenapa? Karena amalan kebaikan dan setiap ibadah yang dilakukannya itu, dia takut jangan-jangan tadi aku melakukan ibadah itu niatnya bukan karena jadi semakin tinggi ketakwaan seorang hamba, itu rasa takut setiap dia selesai melakukan suatu ibadah, rasa takutnya semakin kuat. Makanya kita tuh dianjurkan setiap selesai sholat mengucapkan istighfar, astagfirullah. Baru selesai sholat malah beristighfar. Maknanya apa? Agar kita ini jangan terjebak dengan ibadah, jangan terjebak dengan ibadah yang sudah kita lakukan. Artinya tidak semua ibadah itu diterima oleh Allah. Makanya tadi doa tadi apa? Bunyi doanya tadi apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami minta kepada ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Karena banyak ada orang-orang yang mereka itu diberi taufik mudah beramal, zahirnya banyak amalannya, bisa dia sholat, zikir, apalagi sedekah, haji, tapi belum tentu diterima. Biasanya salah satu indikasi amalan yang diterima itu apa? Salah satu indikasinya ikhlas, salah satunya. Tapi maksud saya salah satu indikasi yang lainnya, setelah melakukan amalan itu, seorang yang melakukan amalan itu kemudian dia takut tidak diterima, nah itu indikasinya terima. Jadi rasa takut itu justru bisa bisa menjadi indikasi diterimanya amalan seseorang. Sebaliknya, kalau seseorang itu merasa puas, bahkan bangga, ya banyak amalannya, tapi nggak kepikiran dia itu bahwa tidak adanya rasa takut, kurang atau tidak adanya rasa takut, rasa khawatirnya amalannya tidak diterima, itu terindikasi amalannya tidak diterima. Sebaliknya, kalau seseorang itu semakin tinggi rasa takutnya amalannya tidak diterima, itu semakin kuat indikasinya amalannya diterima. Bisa dipahami, Pak? Berapa menit lagi? Sudah. Insyaallah kita lanjut pertemuan berikutnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Mungkin untuk lebih mudah sama-sama kita maksimal kalau membahas kitab hadis arba'in, diusahakan menghafal setiap hadis yang dibahas. Abi Hafsin Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi ila ma hajara ilaihi. Artinya sudah hafal Pak ya? Minimal innamal a'malu binniyat itu artinya apa? Sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung niat. Faedahnya tadi sudah kita sebutkan. Salah satu faedahnya apa? Seluruh amalan itu tergantung niat. Jadi sekalipun amalannya baik, itu kalau niatnya tidak baik menjadi tidak baik. Amalan baik itu hasilnya akan baik kalau niatnya baik. Sebesar apapun kebaikan amalannya, setinggi apapun amalannya itu, tetap niatnya. Makanya kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, rubba amalin kabirin tusab rubba amalin saghirin, berapa banyak amalan kecil ringan tukabbiruhun niyyah, menjadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah, berapa banyak amalan kecil amalan besar menjadi kecil karena niat. Ini kan faedah yang paling inti. Ya, faedah yang paling inti dan kunci ibadah kita ini diterima atau tidak. Kunci ibadah kita ini diterima atau tidak, innamal a'malu binniyat. Makanya Imam Nawawi memilih hadis ini hadis yang pertama. Dan hadis ini sangat terkait dengan seluruh amalan ibadah tanpa terkecuali. Bahkan kata seorang ulama salaf, ma'alajatu syai'an asyaddu min niyyah. Tidak ada yang paling sulit, yang lebih sulit bagiku selain daripada meluruskan niat. Yang paling sulit itu niatnya. Kalau beramal, apalagi amalan zahir, amalan fisik anggota tubuh itu mudah kan? Tapi niatnya itu belum tentu orang yang banyak ilmunya amalannya diterima. Artinya apa? Belum tentu orang yang banyak ilmunya kemudian dia beramal niatnya lurus. Karena masalah niat itu ya tergantung hatinya. Niat yang lurus itu kalau hatinya bersih. Kemudian karena keikhlasan. Jadi niat itu bisa lurus, itu taufik dari Allah, bukan hasil usaha sendiri. Niat itu bisa lurus kalau dia mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi yang paling pertama apa? Minta tolong sama Allah. Minta tolong sama Allah. Belum tentu orang yang banyak ilmunya berarti dia paling lurus niatnya. Belum tentu. Yang paling banyak ilmunya, wawasannya, dialah yang paling lurus. Belum tentu. Tapi yang mendapatkan niat yang lurus itu orang yang diberi taufik oleh Allah. Jadi kita niatkan, hatta kita belajar hadis ini, kita niatkan ikhlas karena Allah. Saya yakin Bapak Ibu jemaah di sini kan sering kan mendengarkan kajian banyak kan, apalagi hadis ini sering. Semua orang bisa menimba ilmu. Semua orang bisa mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi
tidak semua orang bisa meluruskan niatnya. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Hanya kepada Allah meminta tolong dan hanya kepadanya lah kita bertawakal dan bersandar. Semoga Allah memberikan kita keikhlasan. Syukurullahu lakum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.